Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, terima kasih sudah pilih video ini ya. Pasti kalian yang sedang nonton video ini akan melakukan ujian P3K tahap 2. Tenang aja, kamu nggak sendiri. Kita akan sama-sama membantu kalian semua untuk menaklukkan soal-soal ujian P3K tahap 2 tahun 2025. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian untuk jabatan Pranata Komputer. Tapi jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Kita mulai dari yang nomor satu. Soal yang nomor satu. Apa tujuan utama dari manajemen layanan teknologi informasi atau IT? A. Mengembangkan perangkat lunak yang canggih. B. Menyediakan layanan TI yang bernilai tambah dan selaras dengan kebutuhan bisnis. C. Menurunkan biaya perangkat keras dan lunak. D. Mengganti sistem IT secara berkala. Nanti, untuk setiap soal, kami akan kasih jeda waktu 5 detik buat kamu pilih jawaban yang benar ya. Untuk nomor satu, jawaban yang benar adalah B. Menyediakan layanan IT yang bernilai tambah dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini untuk alasannya. Layanan yang bernilai tambah mencangkup keandalan sistem, respons cepat terhadap masalah, peningkatan pengalaman pengguna, dan dukungan terhadap pencapaian tujuan bisnis. Ini jauh melampaui sekedar aspek teknis atau pengembangan perangkat lunak. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Pengelolaan data yang baik dalam organisasi bertujuan untuk A. Menghindari penggunaan server. B. Menjamin keamanan, integritas, dan ketersediaan data. C. Mengurangi jumlah karyawan teknologi informasi atau IT. D. Mempercepat proses penghapusan data. Jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah B. Menjamin keamanan, integritas, dan ketersediaan data. Data harus dijaga dari akses ilegal atau keamanan. Tetap akurat dan tidak berubah tanpa otoritas atau integritas, serta dapat diakses saat dibutuhkan atau ketersediaan. Tanpa pengelolaan yang baik, data bisa menjadi sumber resiko dan kegagalan sistem. Lanjut ke soal yang nomor 3. Salah satu resiko utama dalam sistem jaringan komputer adalah A. Kekurangan ruang penyimpanan. B. Rendahnya kecepatan cetak printer. C. Serangan siber seperti malware. D. Tidak adanya sistem operasi. Jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah
C. Serangan cyber seperti malware. Manajemen resiko IT harus mencakup keamanan jaringan, pemantauan trafik, firewall, dan pelatihan keamanan bagi pengguna. Ancaman siber merupakan salah satu resiko paling kritis dalam infrastruktur jaringan modern. Kita ke soal selanjutnya nomor 4. Apa yang dimaksud dengan redundansi jaringan dalam infrastruktur IT? Penghapusan data cadangan. B. Duplikasi jalur atau komponen untuk meningkatkan keandalan. C. Pembuatan akun pengguna baru. Untuk pilihan jawaban D. Penggunaan sistem operasi ganda. Mana nih jawaban kamu? Kita langsung cek untuk jawaban nomor 4 adalah duplikasi jalur atau komponen untuk meningkatkan keandalan. Nah, redundansi jaringan adalah praktik desain infrastruktur teknologi informasi yang memastikan bahwa bila satu komponen atau seperti switch, router, atau kabel gagal, jalur cadangan masih bisa menjaga layanan tetap berjalan. Ini sangat penting dalam sistem yang menuntut ketersediaan tinggi atau high availability. Next, selanjut untuk nomor 5. Dalam konteks manajemen resiko teknologi informasi, aktivitas risk mitigation berarti A. Menghindari resiko sama sekali. B. Menyimpan semua risiko untuk diatasi nanti. C. Mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko. D. Meningkatkan risiko demi inovasi. Jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah C. Mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko. Risk mitigation atau mitigasi risiko adalah strategi yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya jika risiko itu terjadi. Dalam teknologi informasi, ini bisa berupa penerapan antivirus, firewall, backup data, atau audit sistem. Selanjutnya, soal nomor 6. Perangkat yang digunakan untuk mengatur lalu lintas data antar jaringan dalam sistem jaringan komputer adalah A. Monitor, B. Switch, C. Hub, D. Router. Jawaban yang benar untuk nomor 6 adalah router. Router bekerja di layer 3 atau network layer model OSI dan menggunakan alamat IP untuk menentukan rute terbaik. Berbeda dengan switch atau hub yang bekerja dalam satu jaringan lokal. Router menghubungkan berbagai jaringan dan memastikan data sampai ke tujuan yang tepat. Soal berikutnya nomor 7.
Proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data secara sistematis dalam sistem informasi bertujuan untuk A. Menghasilkan laporan pajak. B. Mendukung pengambilan keputusan manajerial. C. Menambah beban kerja karyawan. D. Mengurangi kapasitas penyimpanan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah B. Mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dirancang untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada manajemen guna mendukung pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan diproses menjadi informasi melalui laporan, dashboard, atau analis. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan keputusan dalam organisasi. Lanjut untuk pertanyaan soal nomor 8. Dalam sistem informasi, integritas data berarti A. Data bersifat rahasia. B. Data dapat diakses oleh semua pengguna. C. Data lengkap, akurat, dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. D. Data hanya disimpan dalam satu lokasi. Untuk nomor 8, jawaban yang benar adalah C. Data lengkap, akurat, dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. Integritas data berarti data tetap utuh, tidak berubah secara tidak sah, serta mencerminkan kondisi aslinya. Ini penting untuk kepercayaan terhadap sistem informasi, terutama dalam bidang keuangan, kesehatan, atau pemerintahan. Pelanggaran integritas bisa terjadi akibat serangan siber, kesalahan manusia, atau kerusakan sistem. Kita lanjutkan langsung ke soal nomor 9, yaitu area IT atau teknologi informasi khusus yang berfokus pada analis data besar atau big data dan pemrosesan cepat disebut A. Virtualisasi, B. Cloud computing, C. Data analytics, D. Enterprise architecture. Untuk nomor 9, jawaban yang benar adalah data analistik. Data analistik adalah area teknologi informasi yang fokus pada ekstraksi wawasan dari data dalam jumlah besar dan kompleks. Ini melibatkan penggunaan algoritma, visualisasi, dan teknik statistik untuk membantu bisnis memprediksi tren, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan berbasis data. Kita langsung ke soal yang terakhir atau soal nomor 10.
Salah satu komponen utama dalam infrastruktur teknologi informasi yang berfungsi menyediakan layanan aplikasi dan basis data adalah A. Switch, B. Firewall, C. Server, D. Modem. Oh iya teman-teman, ini soal yang terakhir ya. Kita langsung lihat jawaban kamu benar atau salah. Jawaban yang benar adalah server. Server adalah pusat komputasi dalam jaringan yang menyediakan berbagai layanan seperti aplikasi, basis data, file sharing, dan layanan web. Server dapat bersifat fisik atau virtual dan merupakan tulang punggung dari sistem informasi modern, memungkinkan akses, penyimpanan, dan pemrosesan data dalam skala besar. Kalian bisa tulis jawaban yang benar berapa ya jadi dari 10 soal yang udah Crojobs berikan kalian dapat dapat menjawab berapa soal yang benar. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Buat kamu yang buat kamu yang ingin dapatkan soal lebih banyak lagi, bisa langsung DM admin untuk dapatkan diskon spesial di bulan Mei. Oh iya, kalian juga bisa join grup P3K tahap 2. Linknya ada di bio ya. Terima kasih.